Baiklah, perkenalkan Anda sekalian, nama Bapak Eka Patrinusa, bisa dipanggil Pak Eka. Bapak adalah mahasiswa aktif dari Universitas Negeri Padang yang melaksanakan PL di sekolah Anda sekalian. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelasnya terlebih dahulu. Baiklah, sebelum Bapak mulai juga, Bapak akan mulai mengabsen daftar hadir kelas Anda sekalian. Budi, Cinta, Gali, ya kayaknya hadir semua ya. Baiklah, sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, siswa diharapkan mampu memahami materi pembelajaran globalisasi. Yang kedua, setelah mengamati gambar kelompok, siswa diharapkan mampu mendefinisikan pengertian dari globalisasi. Yang ketiga, setelah melalui diskusi dan mengenai pengertian dan bentuk-bentuk globalisasi di bidang budaya, siswa atau peserta didik diharapkan mampu menganalisis dampaknya terhadap masyarakat yang ada di sekitarnya. Baiklah, Bapak akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu globalisasi. Apakah Anda sekalian tahu apa itu globalisasi? Baiklah, Bapak akan menjelaskannya. Pengertian globalisasi menurut asal katanya, kata globalization, global artinya dunia, sedangkan globalization artinya adalah proses. Secara arti, globalisasi adalah suatu proses mendunia, suatu proses yang membuat manusia saling terbuka dan bergantung satu sama lainnya tanpa batas waktu dan jarak. Di era globalisasi yang didukung perkembangan teknologi, alat transportasi, dan ilmu pengetahuan, seseorang yang di suatu wilayah dapat mengetahui segala jenis informasi yang tersebar di dunia luar dengan cepat dan mudah. Apakah Anda sekalian tahu apa saja globalisasi yang ada di sekitar Anda sekalian? Misalnya ya, globalisasi seperti perkembangan teknologi. Dulu kan teknologi itu masyarakat tuh menelpon atau menghubungi saudara atau temannya kan dari telepon umum aja, tak bisa. Jika di rumah atau di sekitar rumah tidak ada telepon umum, maka kita dengan teman kita atau dengan saudara-saudara kita yang jauh tidak akan bisa berkomunikasi dengan lancar. Tetapi pada zaman sekarang, setelah ada perkembangan globalisasi seperti hadirnya smartphone, HP yang bisa dipegang layar sentuh seperti kayak gini, masyarakat sekarang bisa menghubungi saudaranya, temannya kapan saja dan di mana saja. Dan kalau di transportasi kan seperti dulu tuh cuma ada transportasi umum seperti bus, angkot, atau delman dan sebagainya. Tapi dengan perkembangannya globalisasi, maka alat moda transportasi itu berkembang seperti telah hadirnya motor pribadi yang bisa semua orang kendarai sendiri ataupun dengan pasangannya. Dan ada dengan hadirnya mobil pribadi. Dengan hadirnya mobil pribadi tersebut, masyarakat tidak perlu lagi untuk menaiki moda transportasi seperti angkutan umum atau berkurangnya penggunaan transportasi umum pada zaman sekarang. Walaupun pada zaman sekarang tetap ada transportasi umum untuk beberapa orang yang tidak memiliki kendaraan. Baik, selanjutnya Bapak menyampaikan materi tentang pendapat globalisasi menurut para ahli. Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian globalisasi sebagai berikut. Yang pertama, Selo Sumarjan. Globalisasi adalah terbentuk sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem organisasi yang sama. Robertson menyampaikan, globalisasi adalah proses mengecilnya dunia dan meningkatnya kesadaran dan dunia sebagai satu kesatuan, saling ketergantungan dan kesadaran global akan dunia yang menyatu. Selanjutnya, Martin Albrau
menyampaikan globalisasi menyangkut seluruh proses di mana penduduk dunia terhubung dalam komunitas dunia yang tunggal maupun komunitas global. E.G. McGrew menyampaikan globalisasi mengacu pada keseragaman, hubungan dan saling keterkaitan antar masyarakat yang membentuk sistem dunia modern. Globalisasi adalah proses di mana berbagai peristiwa, keputusan dan kegiatan di belahan dunia yang satu dapat membawa konsekuensi penting bagi berbagai individu masyarakat. Baiklah, apakah sebelum Bapak menyampaikan materi selanjutnya, apakah ada yang tahu dampak globalisasi dalam bidang sosial budaya? Sepertinya tidak ada yang tahu ya. Baiklah, Bapak akan menyampaikan dampak globalisasi dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, dampak positifnya dulu. Dampak positif dari globalisasi di bidang sosial budaya yaitu yang pertama, meningkatnya pembelajaran mengenai tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Maksudnya, dengan kita mempelajari globalisasi, kita dapat memahami perkembangan sosial budaya, pola hidup, dan pola pikir pengetahuan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Misalnya, kita menciptakan kereta KRL karena kita terinspirasi dari negara yang berkembang seperti negara Amerika, negara Jepang. Dulu kan Indonesia cuma punya kereta api yang biasa saja yang kecepatan kalah dengan negara lain. Sekarang dengan adanya KRL, maka kecepatan untuk mencapai suatu lokasi dapat dipercepat dan tidak memakan waktu yang lebih lama daripada menggunakan transportasi kereta api yang masih tradisional seperti yang dahulu. Habis itu contohnya seperti dulu kita kan belajar cuma dengan buku, tapi dengan berkembangnya globalisasi, pelajaran atau materi yang kita dapat pelajari dapat kita temukan di internet. Misalnya kita mau mencari materi tentang matematika, misalnya rumus matematika yang di buku itu kurang lengkap, jadi kita bisa mencarinya di dalam internet atau men-searchingnya. Kan sekarang gara-gara globalisasi itu sekarang hidupnya jadi lebih mudah. Dan selanjutnya, dampak positif yang kedua, meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Maksud meningkatkan etos kerja yang tinggi, dengan adanya globalisasi, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan tuh lama dapat dikerjakan dengan cepat daripada menggunakan alat-alat yang masih tradisional. Contohnya, dalam pembuatan industri makanan dulu, orang-orang masih menggunakan tenaga manual atau tenaga manusia. Tapi dengan adanya globalisasi, ada perkembangan di bidang teknologi. Dengan adanya hal itu, maka etos kerja seseorang tuh akan meningkat karena mereka termotivasi. Dengan adanya teknologi, mereka harus mempunyai etos kerja ya supaya tidak dapat ketinggalan dengan teknologi yang telah berkembang. Habis itu ada dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatif dari globalisasi dalam sosial budaya yang pertama, semakin mudah nilai barat masuk ke Indonesia, baik melalui internet, media televisi maupun media cetak yang banyak ditiru oleh masyarakat. Maksudnya, di dalam dengan adanya perkembangan globalisasi, kita dapat mendapatkan informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya dari media seperti internet, televisi ataupun media cetak yang jika dilihat anak-anak atau orang yang belum cukup umur, maka dia akan menirunya seperti berita-berita hoax gitu. Orang-orang zaman sekarang kan cuma bisa menerimanya tanpa mencari tahunya. Dan yang kedua,
Semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, kesetiakawanan sosial, sehingga dalam keadaan tertentu atau darurat, misalnya sakit, kecelakaan, atau musibah, hanya ditangani oleh segelintir orang. Dengan deglobalisasi, orang itu bersifat individu. Hal ini disebabkan dari perkembangan teknologi. Teknologi yang membuat rasa kesetiakawanan, kepedulian, solidaritas itu berkurang, misalnya gadget. Dengan adanya gadget, orang-orang itu hanya peduli terhadap gadgetnya sendiri tanpa memandang sekitarnya. Misalnya orang tersebut cuma memandang gadgetnya dan dia menyeberang jalan. Dia tidak akan melihat kanan kiri karena dia fokus terhadap gadgetnya. Dan hal itu menyebabkan orang tersebut tertabrak dan terjadinya kecelakaan. Hal itu diakibatkan oleh perkembangannya teknologi. Yang selanjutnya, yang ketiga, semakin mudahnya apresiasi terhadap nilai. Budaya lokal yang melahirkan gaya hidup yang berikut ini. Yang pertama, individualisme, mengutamakan kepentingan diri sendiri. Yang kedua, pragmatisme, melakukan suatu kegiatan yang menguntungkan saja. Yang ketiga, hedonisme, paham yang mengutamakan kepentingan keduniawian semata. Primitif, sesuatu yang sebelumnya dianggap tabu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau wajar. Habis yang terakhir, konsumerisme. Maksudnya pola konsumsi yang sudah melebihi batas. Baiklah, Bapak akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu pengaruh globalisasi di bidang sosial dan budaya. Globalisasi dapat memperluas kawasan budaya. Globalisasi menimbulkan dampak negatif akibat dari pengaruh globalisasi, contohnya diorientasi, dislokasi, atau krisis sosial budaya dalam masyarakat. Berbagai ekspresi sosial budaya asing yang sebenarnya tidak memiliki basis dan presiden kulturalnya. Semakin meledaknya gaya hidup konsumerisme dan hedonisme, sisi negatif budaya akibat adanya erosi budaya itu: yang pertama, kehilangan budaya dari sebagian bangsa yang memiliki jati diri. Yang kedua, hilangnya semangat nasionalisme dan patriotisme. Yang ketiga, cenderung pragmatisme dan maunya serba instan. Menurut Anthony Giddens, dampak globalisasi secara aktif dan bebas membentuk diri mereka sendiri. Tradisi dan nilai masyarakat perlahan ditinggalkan. Pola kerja pun berubah dalam era globalisasi ini. Sistem kerja, tujuan kerja dan proses kerja berubah pada era global. Kebudayaan pop globalisasi melahirkan homogenitas atau kesamaan budaya yang lebih besar. Misalnya, dengan adanya globalisasi, pola kerja yang dulu dikerjakan oleh manusia sekarang digantikan oleh mesin. Dengan adanya mesin, barang-barang atau yang diproduksi itu oleh suatu perusahaan akan lebih cepat selesai daripada yang dilakukan secara tradisional atau manual oleh manusia itu sendiri. Habis itu materi yang Bapaknya sampaikan selanjutnya yaitu gejala lain yang muncul dari adanya globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, keguncangan budaya cultural shock. Maksudnya, guncangan jiwa atau mental seorang atau masyarakat sebagai akibat belum adanya kesiapan menerima kebudayaan asing yang datang secara tiba-tiba pada tahap awal. Orang atau masyarakat itu mungkin akan merasa mendapatkan pengalaman baru yang menarik. Akan tetapi, pada saat ia harus terlibat di dalamnya, jika harus masuk dalam sistem baru, ia merasa tertekan, frustasi dan tidak berdaya. Tahap inilah yang disebut cultural shock. Jika keadaan ini terus berlanjut dan dibiarkan, maka akan mengganggu keseimbangan jiwanya dan berdampak negatif, seperti bunuh diri atau gila. Akan tetapi, jika ia dapat menyesuaikan diri, timbul penyesuaian-penyesuaian sehingga tercipta ketenangan yang kembali. Dan yang terakhir, ketimpangan budaya atau cultural lag. Ketimpangan salah satu unsur kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan unsur kebudayaan lain yang sudah berubah. Jadi, adanya kelambanan unsur kebudayaan lain yang sudah berubah. Baiklah, sekian materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Apakah ada Anda sekalian yang ingin menyampaikan pendapat, kritik, saran? Baiklah, jika tidak ada, Bapak akan memberikan tugas
ya, kepada Anda sekalian seperti carilah globalisasi apa saja yang ada di sekitar tempat tinggal Ananda yang dapat Ananda kritik, apa keunggulannya dan apa kekurangannya terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Baiklah, sekian pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.